Oke, sebelum kita melanjutkan terkait bayanu martabati hadzal ilmi wa nisbatihi ilal ulum, ada persoalan yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. I'lam annal uluma tanqasimu ila aqliyatin kat-tibbi wal hisabi wal handasati wa laysa dhalika min ghardina wa ila diniyatin kal kalami wal fiqhi wa usulihi wa ilmil hadithi wa ilmil tafsiri wa ilmil batini a'ni ilmal qalbi wa tadhirihi minal akhlaqin tamimah. Setelah kita kemarin mengetahui hubungan khusus antara al-mantik dengan usul fiqh dan bagaimana Syekh Said Faudah menjelaskan hal tersebut, yaitu menjelaskan ziyadatul alaqah antara mantik dan juga usul fiqh, maka di sini beliau ingin menjelaskan bagaimana mantik itu menjadi alatun likullil ulum, tidak hanya untuk usul fiqh saja, tapi menjadi alatun likullil ulum. Itu menjadi qanunul fahm, menjadi kawaid yang menjadikan mantik ini sebagai madkhal likullil ulum. Bagaimana penjelasannya? Maka di sini adalah apa namanya tempatnya di mana Syekh Sa'id itu menjelaskan hal tersebut. Beliau menyatakan wa kullu wahidin minal ulum al-aqliyah wa diniyah yanqasimu ila kulliyatin wa juz'iyah. Pertama, beliau membagi ilmu tadi menjadi kulliyah dan juga juz'. Dan nanti akan kita lihat apa makna daripada kulliyah dan juga juz'iyah yang dimaksud dalam hal ini. Wa kullu wahidin minal ulum al-aqliyah wa diniyah yanqasimu ila kulliyah wa juz'iyah. Jadi sebelum apa namanya masuk kepada pembahasan apa namanya pembagian kepada kuliah dan juga juz'iyah, Syekh Said Faudah menjelaskan bahwasanya yang namanya ilmu itu nanti terbagi menjadi apa namanya diniyah dan juga akliyah, akliyah dan juga nakliyah. Jadi yang namanya ilmu, ilmu di sini adalah apa? Ilmu yang nadori, yang mudawwan, itu ada kalanya dia bersifat akliyah atau nakliyah. Wa kullu wahidin minal ulum al-aqliyah wa diniyah, di mana masing-masing keduanya, yaitu baik akliyah ataupun diniyah, yanqasimu ila kulliyah wa juz'iyah. Masing-masing keduanya, entah itu yang bersifat akliyah ataupun nakliyah, ada kulliyah dan juga juz'iyah. Nanti akan kita jelaskan apa maksud daripada kulliyah dan juga juz'iyah dalam hal ini. Jadi pertama beliau membagi ilmu kepada akliyah dan juga nakliyah. Setelah terbaginya ilmu menjadi dua bagian tadi, maka masing-masing bagian tadi juga terbagi menjadi dua kepada kulliyah dan juga juz'iyah. Salah ilmu kulli, kata beliau, minal ulum ad-diniyah wal kalam. Di sini beliau mengesampingkan apa namanya ilmu yang bersifat akliyah dan beliau hanya membahas mengenai nakliyah atau diniyah. Di mana hal ini Syekh Said Faudah menjelaskan hal ini itu serupa dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Ghazali nantinya. Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Syekh Said Faudah adalah nafsul kalam lil Imam Al-Ghazali. Di mana Al-Imam Al-Ghazali sendiri nanti juga akan membagi ilmu itu menjadi akliyah dan juga nakliyah. Dan pembagian Al-Ghazali terkait apa namanya ilmu akliyah dan juga nakliyah tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui baik nanti ilmu yang bersifat akliyah ataupun bersifat nakliyah semuanya membutuhkan mantik
sebagai madkhal, sebagai alat, sebagai konun yang menjadikan orang tadi bisa sikoh baik dalam ulum akliyah ataupun nakliyah. Sehingga sangat tidak benar ketika ada yang apa namanya mengatakan bahwasanya ketika Al-Ghazali membagi dua hal ini, itu membagi ilmu kepada akliyah dan juga nakliyah, ini menunjukkan atas al-izdiwajiyah atau sekularisme, di mana ketika seseorang mempelajari ilmu akliyah, maka tidak mempelajari nakliyah. Ketika mempelajari nakliyah, maka tidak ada mempelajari akliyah. Maka Al-Ghazali ketika membagi ilmu tadi sama sekali tidak ingin memisahkan atau tidak ingin menanamkan pemahaman kepada kaum muslimin terkait sekularisme, pembedaan antara umur duniawiyah dan juga ukhrawiyah, melalui pembedaan atau melalui pembagian ilmu kepada duniawiyah dan juga ukhrawiyah. Maka ini adalah pemahaman yang keliru, tetapi tujuan Al-Ghazali membagi dua ilmu atau membagi ilmu kepada dua bagian, tujuan salah satu daripada tujuannya adalah supaya mereka mengetahui al-ilmu nadoriyah secara mutlak, baik yang bersifat nadoriyah ataupun bersifat baik yang bersifat duniawiyah atau nakliyah ataupun akliyah, ya kan? Hal tersebut sama sekali tidak bisa difahami kecuali dengan memahami qawanin al-mantikiyah. Itu adalah tujuan Al-Ghazali. Sehingga dari sini, ya kan, eh, apa namanya, tidak ada kaitan Al-Ghazali dengan lahirnya sekularisme dalam Islam. Oleh karena itu ketika beliau menyatakan fal ilmu al-kulli minal ulum ad-diniyah adalah al-kalam. Setelah beliau membagi tadi menjadi dua bagian, beliau mengesampingkan terlebih dahulu ulum yang bersifat akliyah dan beliau memiliki ihtimam kepada ulum yang bersifat nakliyah atau diniyah. Kata Al-Ghazali, ilmu yang paling kuli, ya kan, paling kuli dalam ilmu apa namanya ilmu diniyah atau nakliyah itu adalah ilmu kalam. Bagaimana penjelasannya? Fal ilmu al-kulli minal ulumi ad-diniyah wal kalam wasairul ulum minal fiqhi wa usulihi wal hadisi wa tafsiri wa tafsir wa ulumun juz'iyah. Sedangkan selain daripada kalam, ya kan? Selain daripada kalam yaitu sair merupakan yang bersifat juz'iyah. Maksud daripada juz'iyah di sini adalah binisbati ilal kalam. Sehingga al-kalam itu adalah apa? Sesuatu yang paling kuli, sehingga selain daripada kalam itu dianggap sebagai juz'iyah ketika kita nisbatkan kepada kalam. Li'anna al-mufassira, kata beliau, ini adalah apa? Taklilnya. Kenapa ilmu kalam menjadi ilmu yang paling kuli? Sedangkan selain daripada kalam, ketika dinisbatkan kepada kalam, maka menjadi juz'i. Maka di sini dijelaskan, li'anna al-mufassira la yanduru illa fi ma'nal kitab khasah. Yang namanya mufassir hanya membahas mengenai kitab. Wal muhaddis la yanduru illa fi tariqi thubutil hadis khasah. Dan juga para muhadditsun, ya kan, mereka tidak membahas kecuali mengenai metode isbatul hadis. Itu apakah hadis ini memang sahih sampai kepada Rasulullah atau tidak. Wal faqih, begitu pula dengan faqih, la yanduru illa fi ahkami af'alil mukallifin atau mukallafin khasah. Yaitu para faqih itu juga tidak membahas kecuali terkait perbuatan para mukallaf. Wal usuli, dan juga al usuliyun, la yanduru illa fi adilatil ahkam asy-syar'iyyah khasah. Tidak membahas kecuali kepada qawaid fikriyah yang berkaitan dengan mawad syar'iyah saja. Wal mutakallim, sedangkan para teolog, para mutakallim,
Huwallazi yanzuru fi a'amil asya, yaitu ulama yang memandang atau ulama yang membahas merumuskan suatu persoalan yang paling umum yang dicakup oleh semua jenis keilmuan. Wa huwa al-mawjud, yaitu apa? Al-mawjud. Sehingga objek pembahasan kalam, ya kan? Bagi Al-Imam Al-Ghazali adalah al-mawjud. Fayaqsimul mawjud awalan ila qadimin wa haditsin. Maka ketika para mutakallim, ya kan, membahas a'ammul asya, yaitu mawjud, maka para mutakallim membaginya. Itu ada kalanya mawjud ini adalah qadim dan juga ada kalanya hadis. Summa yuqassimul muhdis muhdas di sini. Summa yuqassimul muhdas ila jauharin wa aradin. Summa yuqassimul arad ila ma tushtaratu fihi al-hayah min al-ilmi wal iradati wal qudrati wal kalami was sam'i wal basari wa ila ma yustaghna anha. Jadi setelah dibagi menjadi jauhar dan juga arad, arad terbagi lagi, ya kan? Arad yang khusus untuk makhluk hidup dan arad yang khusus untuk benda mati. Kallauni warrihi wat ta'mi. Wa yuqassimul jauhar ilal hayawan wan nabat wal jamad, ya kan? Lalu juga membagi al-jauhar tadi menjadi hayawan, nabat, jamad. Wa yubayyinu anna ikhtilafaha bil anwa'i aw bil a'radi thumma yanzuru fil qadimi. Jadi setelah tadi membahas hadis, ya kan, lalu membaginya menjadi jauhar dan juga a'rad, membagi a'rad itu menjadi apa namanya? A'rad yang khusus untuk makhluk hidup dan juga benda mati. Lalu juga membagi apa namanya? Jauhar menjadi apa? Hayawan, nabat, dan juga jamat. Maka mereka juga membahas mengenai al-qadim. Annahu la yatakassaru wa la yanqasimu inkisamal hawadis. Di mana al-qadim tadi sama sekali tidak menerima ciri-ciri daripada al-hawadis berupa inkisam tadi. Balla budda an yakuna wahidan wa an yakuna mutamayyizan anil hawadis. Selain tidak menerima hukum atau tidak menerima ahkam yang dimiliki oleh al-hawadis dan juga tidak menerima al-inkisam daripada al-hawadis, ya kan? Maka al-qadim ini mengharuskan dirinya itu berbeda sebeda-bedanya. Tidak ada satu persamaan apapun dengan al-hawadis. Bi awsafin tajibu lahu wa bi umurin tastahilu alaihi wa ahkamun tajuzu fi haqqihi wa la tajibu wa la yastahilu wa yufarriqu bainal jaiz wal wajib wal muhal fi haqqihi. Jadi yang namanya al-qadim tidak boleh sama sekali. Wa yufarriqu bainal jaiz wal wajib wal muhal fi haqqihi. Lalu membahas juga, ya kan? Membahas apa yang wajib, jaiz dan juga muhal li haqqil wajib. Yaitu apa itu wajib lillah, mustahil lillah dan juga jaiz lillah. Summa yubayyinu anna aslal fi'li jaizun alaihi. Ya kan? Setelah tadi dijelaskan bahwasanya qadim itu tidak memiliki ahkam hawadis, berbeda dengan al-hawadis, tidak memiliki kesamaan apapun dengan hawadis, lalu menjelaskan apa itu wajib lillah, mustahil lillah, dan juga jaiz lillah, lalu para mutakallim itu merumuskan, ya kan, merumuskan bahwasanya aslal fi'li adalah jaizun. Artinya aslal fi'li adalah jaizun, artinya adalah eh, Allah menciptakan segala sesuatu selain daripada dirinya, yaitu alam, yaitu masih Allah. Allah menciptakan segala sesuatu selain daripada dirinya, yaitu alam tadi. Itu adalah jaizun, boleh. Artinya Allah itu boleh untuk menciptakan atau tidak menciptakan alam. Tidak ada yang mewajibkan. Wa annal alama fi'luhul jaiz. Bahwasanya alam yang kita huni sekarang atau kita ini dan juga sairul makhlukat, ya kan? Itu adalah apa? Fi'luhul jaiz. Perbuatan Allah dan itu adalah jaiz lahu, bukan wajib. Wa annahu li jawazihi iftaqara ila muhdis. Karena segala sesuatu selain daripada dirinya tadi dikategorikan sebagai al-jaizat, maka mereka tidak bisa mengadakan dirinya mereka sendiri. Mengharuskan ada sesuatu yang lain yang menimpakan kewujudan kepada dia.
kepada zatnya. Wa anna bi'tsatur rusul, wa anna bi'tsatar rusul, dan juga pengutusan Rasul min af'alihil jaizah, juga termasuk af'al jaiz lillah. Jadi selain daripada apa namanya tadi, fi'il yang jaiz ya kan, maka bi'tsatur rusul juga jaiz. Wa annahu qadirun alaihi, dan Allah mampu untuk mengutus seorang rasul. Wa ala ta'rifi sidqihim, dan juga mampu untuk menguatkan para rasul tadi dengan mukjizat, sehingga mukjizat itulah, dengan mukjizat itulah orang-orang selain daripada rasul atau kaum apa namanya manusia selain daripada rasul bisa melakukan tasdik, pembenaran bahwasanya memang orang yang memiliki mukjizat merupakan utusan yang benar dari Allah. Wa anna hadzal jaiz waqi', dan ini semua merupakan al-jaizat yang memang sudah terjadi. Inda hada yang qati'u kalamul mutakallim. Di sini ya kan, tugas seorang mutakallim sudah selesai. Yaitu pertama tadi, ya kan, membahas maujudat, membaginya sudah dibagi. Setelah pembagian tadi membahas mengenai al-qadim, di mana al-qadim tadi sama sekali tidak memiliki apa namanya ahkam yang dimiliki oleh al-hawadis, dan juga mengharuskan yang qadim tadi sama sekali tidak memiliki persamaan sedikit pun dengan hawadis. Lalu juga menjelaskan apa wajib lillah, ya kan? Karena Allah telah satu-satunya zat yang qadim. Apa itu wajib lillah, mustahil lillah, dan juga jaiz lillah. Setelah dibahas tiga persoalan ini, ya kan? Maka kita temukan bahwasanya para mutakalimin mengkategorikan penciptaan alam ini adalah minal jaizat, dan juga satu rusul minal jaizat. Setelah kita ketahui itu semua, maka para mutakalim berhenti dari situ. Tugasnya selesai. Maka di sini dinyatakan indah hada yang qati'u kalam al mutakallim wa yantahi tasarruful aql bal lil aql yadullu ala sidqin nabi. Maka dari sini ya kan, daurul akal atau tugas daripada akal sudah selesai. Kenapa? Karena tugas daripada akal adalah sampai kepada menyatakan Rasulullah merupakan utusan Allah yang benar. Rasulullah adalah utusan Allah yang benar. Summa ya'zilu nafsuhu wa ya'tarifu bi annahu yatalaqqa minan nabi bil qubul ma yaquluhu fillahi wal yaumil akhir. Maka ketika mereka sudah mengimani adanya Allah, lalu menyatakan sidku Rasulullah, ya kan, dengan mukjizat. Mana tadi? Summa ya'zulu nafsuhu wa ya'tarifu bi annahu yatalaqqu minan nabi bil qubul. Maka ketika mereka sudah mengisbat adanya Allah, menyatakan benarnya Rasulullah melalui mukjizat, maka mereka mengharuskan dirinya untuk apa? Menerima segala sesuatu, menerima segala sesuatu, informasi, baik yang berasal dari Allah atau berasal dari Rasulullah. Wa ya'tarifu bi annahu yatalaqqu minan nabiyyi bil qabuli ma yaquluhu fillahi wal yaumil akhir imma la yastaqillul aql bidarkihi wa la yaqdi bistihalatihi. Artinya apa? Jadi kan tadi menyatakan bahwasanya daurul akal muntahin. Artinya daurul akal, tugas akal itu berakhir. Ketika apa? Ketika mereka sudah menyatakan, ketika mereka sudah menyatakan ya kan, bahwasanya Allah itu ada dan Allah mengutus seorang rasul. Lalu seorang rasul ini ya kan, seorang rasul ini tadi itu memiliki akhbar yang berasal dari Allah. Di mana hal ini ya kan mengharuskan mereka yang mengetahui Allah dan juga menyatakan tasdik kepada Rasulullah menerima segala sesuatu yang dinyatakan atau yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah dan juga disabdakan oleh Rasulullah. Ini semua adalah daurul akal. Setelah itu, ya kan, apapun yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya berupa amrul ghaibiyat, yang akal itu tidak bisa sampai kepadanya, tetapi akal menyatakan kemungkinannya, seperti adanya surga, adanya neraka,
Akal sama sekali tidak bisa mengetahui hal tersebut. Artinya apa? Adanya surga dan juga adanya neraka, atau tidak adanya surga dan juga tidak adanya neraka, itu adalah 50-50 di depan akal. Manusia tidak bisa menyatakan surga itu ada, atau surga itu tidak ada, neraka itu ada, atau neraka itu tidak ada. Dengan akal manusia tidak bisa menyatakan hal tersebut. Kenapa? Karena bagi akal, ada dan juga tidak adanya surga, ya kan? Itu adalah 50-50, seimbang. Sehingga mengharuskan adanya di sana sesuatu yang menguatkan ada atau tidak adanya. Dan sesuatu yang menguatkan tadi adalah apa? Adalah khobar. Yaitu apa? Informasi yang diberikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan kita diharuskan untuk mengimani hal tersebut atau menerima hal tersebut. Kenapa diharuskan? Karena kita sudah menyatakan bahwasanya Allah itu ada sebagai Tuhan, Allah mengutus Rasul sebagai utusan, di mana keimanan kita kepada dua hal ini, ya kan, mengharuskan kita percaya kepada keduanya terhadap segala sesuatu informasi yang sampai kepada kita melalui keduanya. Maka di sini dinyatakan tsumma ya'zulu nafsuhu wa ya'tarifu bi annahu yatalaqqu minan nabiyyi bil qabuli ma yaquluhu fillahi wal yawmil akhir mimma la yastaqillul aql bidarkihi wa la yaqdi bi istihalatihi. Jadi akal tidak bisa mengetahuinya, tetapi di waktu yang bersamaan akal tidak menyatakan hal tersebut mustahil. Seperti tadi adanya surga dan juga adanya neraka. Faqad yaridu syara' bima yuqassirul aql anil istiqlal bi idrakihi id la yastaqillul aql bi idraki kauni ta'ati sababan lis sa'adah, termasuk amrul ghaibiyat adalah apa namanya? Apakah perbuatan baik itu mendapatkan pahala atau apakah perbuatan buruk itu mendapatkan siksa? Ini adalah amrul ghaibiyat yang akal manusia tidak bisa mengetahui hal tersebut. Lakinnahu la yaqdi bistihalatihi. Tetapi, ya kan, meskipun akal tadi tidak bisa tahu, karena di depan akal hal tersebut 50-50, tetapi akal tidak menyatakan kemustahilannya. Artinya apa? Akal tidak menyatakan mustahilnya ketika seorang taat akan diberi pahala, karena hal itu adalah mungkin bagi akal, dan juga orang yang apa namanya berbuat maksiat akan mendapatkan dosa dan juga disiksa. Dan hal tersebut mungkin untuk terjadi di depan akal. Meskipun akal tidak menyatakan apa, tidak bisa merojihkan salah satu daripada dua ihtimal lain. Tapi karena adanya informasi yang datang dari apa namanya Allah dan juga Rasulnya yang memiliki otoritas penuh, ya kan? Karena kita sudah mempercayai keduanya, maka hal tersebut menjadikan apa? Akal kita menerima salah satu daripada keduanya, yaitu menyatakan bahwasanya apa? Orang yang taat akan diberi pahala. Kenapa kita bisa menyatakan hal tersebut? Karena syariat menyatakan hal tersebut dan akal menyatakan tidak mustahilnya hal tersebut. Sama dengan apa namanya orang yang apa namanya melakukan maksiat itu akan disiksa. Kenapa akal bisa menyatakan hal tersebut? Karena akal dibantu dengan syariat, dibantu dengan khobar sodik yang berasal dari Allah dan juga Rasulnya. Di mana khobar tadi menjadikan akal menguatkan bahwasanya orang yang melakukan maksiat akan disiksa. Dan hal tersebut tidak mustahil bagi akal. Lalu, wa yaqdi bi wujubi sidqi man dallatil mu'jizah ala sidqi. Fa idza akhbara anhu sidqul aqli bihi bihadhihi at-tariq fa hadha ma yahwihi ilmul kalam. Jadi ini adalah pembahasan yang dibahas oleh ilmu kalam. Bagaimana tadi apa namanya al-mawjudat tadi terbagi menjadi hadis dan juga qadim. Masing-masing keduanya memiliki ahkam tersendiri, di mana Al-Qadim tadi tidak memiliki ahkam yang serupa dengan Al-Mumkinat, dan mengharuskan Al-Qadim itu berbeda tamaman dengan Al-Mumkinat. Dan dari itu tadi, ya kan, mereka para mutakallim membahas mengenai mal wajib, wa mal mustahil, wa mal jaiz lillah atau lil Qadim. Setelah membahas tiga hal tadi, ternyata mereka menemukan bahwasanya minal jaizat adalah apa? Khalqil alam. Dan juga minal jaizat adalah bi'tsatur rusul. Maka dari situ ya kan, itu akan melazimkan kita untuk menerima segala sesuatu yang berasal dari Allah dan juga Rasulnya, yang akal itu tidak bisa mengetahui hal tersebut. Dan akal tidak menyatakan mustahilnya.
Faqad arafta min hadha annahu yabtada'u nadaruhu fi a'ammil asya. Maksud dari sini adalah apa? Maksud dari sini adalah dari sini kita mengetahui ya kan? Kita mengetahui bahwasanya mutakallim ya kan atau ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas mengenai a'ammul asya, yang mencakup segala sesuatu. Karena apa? Maudhu'nya adalah al-mawjudat, al-mawjud. Wa huwa al-mawjud. Summa yanzilu bit-tadrij. Setelah ilmu kalam tadi ditetapkan, kita sudah menetapkan al-mawjud itu munqasim. Masing-masing daripada al-mawjud tadi, yaitu entah itu al-qadim dan juga al-hawadis memiliki ahkam tersendiri. Dari ahkam tadi ya kan, terus ada pembahasan apa namanya lanjutannya. Setelah semuanya selesai terbahas dalam ilmu kalam, setelah semuanya tetap menjadi mapan dalam ilmu kalam, ya kan? Yanzilu bitadrij, baru nanti akan muncul apa namanya furuknya, muncul turunannya. Jadi ilmu kalam menjadi menjadi apa? Induk daripada segala bentuk ilmu nakliyah. Maka segala bentuk ulum an-nakliyah tidak mungkin tetap kecuali apa? Ilmu kalam sudah ditetapkan terlebih dahulu. Maka setelah ilmu kalam ditetapkan, yanzilu bitadrij ila tafsil alladhi dzakarnahu fayathbutu fihi mabadi' sairil ulum ad-diniyah. Ini adalah yang saya nyatakan bahwasanya ilmu kalam harus tetap terlebih dahulu. Kenapa? Karena ilmu kalam, ya kan, itu adalah apa? Mabadi, landasan, dasar, fondasi dari segala bentuk keilmuan yang bersifat diniyah. Minal kitabi was sunnati was sidqir rusul. Minal kitabi, kita tidak mungkin menyatakan adanya kitab kecuali kita menetapkan adanya al-qadim. Kenapa? Al-kitab adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifatun min sifatillah. Maka tidak mungkin kita menyatakan adanya sifat kecuali kita menyatakan adanya zatnya terlebih dahulu. Maka kita harus menetapkan datul mawjud atau zat wajibul wujud sebelum kita menetapkan adanya Alkitab. Setelah kita menetapkan adanya zat wajibul wujud, maka kita baru bisa menetapkan bahwasanya zat wajibul wujud ini disifati dengan sifat kalam. Selanjutnya, as-sunnah. Kita tidak mungkin menyatakan adanya sunnah dan juga tidak mungkin menyatakan hujjah, kehujjahan sunnah. Kecuali apa? Kecuali kita menyatakan bahwasanya Allah yang sudah kita tetapkan tadi itu mengutus seorang Rasul. Dan Rasul tadi itu harus memiliki bukti bahwasanya dia adalah Rasul. Karena kalau tidak seperti itu, maka setiap orang akan bisa mendakwakan bahwasanya dirinya adalah Rasul. Oleh karena itu, adanya mukjizat yang menjadi bukti bahwasanya apa namanya Rasul ini memang benar-benar utusan dari Allah. Maka tanpa hal ini, yaitu tanpa adanya satu Rasul, tanpa adanya pemahaman kita yang menyatakan bahwasanya Allah itu ada, ya kan? Lalu minal jaizat atau minal apa namanya? Allah itu boleh untuk mengutus Rasul dan juga Rasul ini memiliki mukjizat, maka tidak mungkin kita menyatakan kehujjahan yang namanya as-sunnah. Jadi kehujjahan sunnah itu memiliki marotib terlebih dahulu. Marotibnya apa? Marotibnya tadi ditetapkan dalam ilmu kalam. Bahwasanya sunnah ini berasal dari Rasul. Maka Rasulnya harus tetap terlebih dahulu. Bagaimana tetapnya Rasul? Dengan mukjizat. Mukjizat ini datang dari mana? Datang dari Allah. Karena apa? Mukjizat adalah fi'lun min af'alillah. Maka sebelum kita menetapkan mukjizat datang dari Allah, maka kita harus menetapkan bahwasanya Allah memiliki kudroh misalnya. Allah memiliki kudroh. Kita tidak bisa menyatakan Allah memiliki kudroh kecuali setelahnya, sebelumnya kita menyatakan Allah itu ada. Maka ini adalah runtutan daripada apa namanya tartibat atau apa namanya bagaimana asal tadi dari asal tadi itu yatafarro apa namanya bercabang, ada turunannya sehingga seseorang tidak mungkin menyatakan sunnah ataupun Alkitab sebagai hujjah kecuali apa? Kecuali ilmu kalam sudah mapan, sudah tetap di dalam semua pembahasannya. Terutama dalam pembahasan apa? Al-ilahiyah dan juga an-nubuwah. Wasidkur rusul, ya kan? Dan sidkur rusul, ya kan? Benarnya Rasulullah ini adalah kita dapatkan dari apa tadi? Dari bagaimana apa namanya Rasulullah memiliki mukjizat dan mukjizat berasal dari atau namanya mukjizat itu adalah fi'lun min af'alillah, maka melazimkan adanya kudrah melazimkan adanya wujudnya bagi Allah dan lain sebagainya. Maka ini semua ya kan, yaitu apa?
Di mana ketika ulum ad-diniyah itu sangat terpaku dengan kehujahan kitab, kehujahan sunnah, dan juga Rasul sebagai utusannya, ya kan? Ketika semua bentuk keilmuan diniyah itu berpacu pada tiga hal ini, dan tiga hal ini tidak mungkin kita jadikan sebagai landasan kecuali kita menetapkan hal-hal sebelumnya, maka ya kan, semua ulum diniyah tidak mungkin bisa tetap, tidak mungkin bisa tetap kecuali kita sudah menetapkan beberapa persoalan dalam ilmu kalam, terkhusus dalam persoalan al-ilahiyat dan juga an-nubuwat. Fayakhudul mufassir min jumlati ma nadhara fihi al-mutakallim wahidan khasan. Lalu, ya kan, dari sudah tetapnya ilmu kalam tadi, sudah tetapnya ilmu kalam tadi, maka baru setelah itu mufassir mengambil peran. Lalu juga muncul muhaddis, muncul faqih, muncul apa lagi? Yang lain. Di mana semua hal ini manbaknya satu, yaitu ilmu kalam. Ketika ilmu kalam tidak tetap, maka hal ini tidak mungkin tetap. Bagaimana penjelasannya? Fayakhudul mufassir min jumlati ma nadhara fihi al-mutakallim wahidan khassan wa huwa al-kitab. Jadi yang namanya mufassir tidak mungkin bisa membahas tafsir dan juga ulum tafsir kecuali ada Alkitab. Dan Alkitab tidak mungkin kita benarkan kehujahannya kecuali setelah kita menyatakan bahwasanya kitab ini adalah kalamullah. Dan kalamullah tidak mungkin kita nyatakan adanya kecuali setelah kita menyatakan bahwasanya Allah disifati dengan sifat kalam. Sifat kalam tidak mungkin kita nyatakan adanya kecuali setelah kita menyatakan Allah itu ada dan seterusnya. Maka ya kan, ketika mufassir tadi rujukannya adalah kitab yang merupakan kalamullah, hal ini tidak akan mungkin terjadi kecuali apa? Pembahasan kalam dalam hal ini sudah tetap. Fayanduru fi tafsirihi wa ya'khudul muhaddis wahidan khasan wa huwa as-sunnah. Muhaddis juga sunnah. Sama dengan kitab. Sunnah tidak mungkin tetap kecuali apa? Kita menyatakan Allah memiliki utusan. Atau sunnah tidak mungkin tetap kecuali apa? Eh, orang yang membawa sunnah tadi, yaitu yang memiliki fi'il, memiliki qaul, memiliki takrir, ya kan? Itu adalah Rasulullah. Bagaimana kita menyatakan bahwasanya pemilik sunnah tadi adalah Rasulullah dengan mukjizat? Mukjizat tidak mungkin tetap kecuali apa? Kecuali setelah kita menyatakan bahwasanya mukjizat ini adalah fi'lun min af'alillah yang mengutus. Dan fi'lun min af'alillah tidak mungkin kita nyatakan adanya kecuali setelah kita menetapkan sifat kudroh. Sifat kudroh tidak mungkin kita nyatakan tetapnya kecuali kita menyatakan Allah itu ada. Itu adalah runtutannya. Maka sunnah yang menjadi landasan muhaddis tidak mungkin bisa ada kecuali apa? Dalam persoalan kalam sudah mapan, sudah tetap. Begitulah dengan fakih. Mana fakih tadi? Wal fakih ya'khudhu wahidan khasan wa huwa fi'lul mukallafi fayanduru fi nisbatihi ila khitab syar' min haitsul wujub wal hadr wal ibahah. Jadi al-faqih pembahasannya adalah af'alul ibad atau af'alul mukallafin. Dan af'alul mukallafin ya kan, atau apa namanya? Muta'allaqatul ahkam berupa haram, halal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan af'alul ibad itu tidak mungkin ditetapkan kecuali apa? Kecuali kita menetapkan bahwasanya untuk ibad, yaitu masing-masing daripada mukallaf itu memiliki perbuatan. Dan pembahasan hal ini itu adalah dibahas dalam ilmu kalam. Bagaimana para apa namanya mutakallimin menyatakan apa namanya setiap hamba itu memiliki apa? Al-kas dalam apa namanya pandangan Asy'ariyah. Memiliki al-kas sehingga mereka bisa melakukan perbuatan atau melakukan ketaatan dan juga kemaksiatan. Dari situ, dari ketetapan hal tersebut, maka baru fakih bisa membahas apakah perbuatan atau kas yang dilakukan oleh manusia itu masuk dalam kategori haram, halal, dan lain sebagainya. والفقيه يأخذ واحدا خاصا وهو فعل المكلف فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة ويأخذ الأصول واحدا خاصا وهو قول الرسول. Dan ini semua juga berkaitan karena kalau Rasul kan Rasul sendiri tidak mungkin tetap kecuali setelah mukjizat, mukjizat tidak mungkin tetap kecuali apa namanya kita menetapkan adanya afal, afal tidak mungkin tetap kecuali adanya kudroh dan seterusnya.
sama dengan apa yang sudah saya isyaratkan tadi. Wa ya'khudul usuli wahidan khasan wa huwa qaulur rasul alladhi dalla al-mutakallim ala sidqihi fayanzuru fi wajhi dilalatihi ala al-ahkami imma bimalfudhihi aw bimafhumihi aw bima'quli ma'nahu wa mustanbitihi ولا يجاوز نظر الأصول قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإن الكتاب إنما يسمعه من قول والإجماع يثبت بقوله والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقط وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت كونه حجة في علم الكلام. Jadi apa namanya dari sini ya kan dari apa namanya lamhah qasirah ini tadi kita bisa mengetahui apa suatu pemahaman bahwasanya ilmu kalam itu menjadi a'amul asya, menjadi kulliyah, dan sairul ulum ad-diniyah itu menjadi juz'iyah ketika kita nisbatkan kepada ilmu kalam. Kenapa? Karena ya kan dari ilmu kalam inilah yatafarra muncul turunan-turunan, muncul cabangan-cabangan, muncul tafsir, ulumul hadis, fikih, usul fikih dan juga lain sebagainya. Faidan al-kalam wal mutakaffil bi itsbati mabadi'il ulum ad-diniyah kulliha fahiyya juz'iyyatun bil idhofah ilal kalam. Maka semua ulum ya kan meskipun meskipun ilmu tafsir itu misalnya adalah dinyatakan sebagai ilmu usuluddin atau ilmu hadis itu dinyatakan sebagai ilmu usuluddin dan juga beberapa ilmu yang lainnya ya kan. Tetapi hal tersebut tidak menafikan bahwasanya ilmu tersebut ketika kita nisbatkan kepada sesuatu yang lebih umum yaitu ilmu kalam maka menjadi juz'iyah. Bil idhofati ilal kalam fal kalamu huwal ilm al a'la fi rutbah id minhun nuzul ila hadhil juz'iyah. Karena apa? Karena dari kalamlah ilmu-ilmu tadi akan menjadi muncul dan juga tetap. Fa in qila, perhatikan fa in qila falyakun min syartil usuli wal faqih wal mufassir wal muhaddis ay yakuna qad hassala ilmal kalam li'annahu qabla al faragh min al kulli al a'la kaifa yumkinuhu nuzul ila al juz'il asfal. Maka pertanyaannya menarik. Dan hal ini akan mendapatkan perbedaan antara hubungan mantik yang bersifat kulli, ya kan, dan juga usul fikih yang bersifat juz'i, di mana saya sudah menyatakan seseorang tidak mungkin memahami juz'i kecuali memahami kulli. Tetapi dalam hal ini nanti akan kita saksikan perbedaan, akan kita lihat perbedaan, di mana ilmu kalam dinyatakan sebagai kulli, sedangkan yang lainnya adalah juz'i, ya kan? Maka, ya kan, lawazim yang harusnya muncul adalah apa? Seseorang tidak mungkin memahami juz'i kecuali memahami kullinya terlebih dahulu. Artinya apa? Seseorang tidak mungkin menjadi mufassir, muhaddis, faqih, usuliyun, dan juga lain sebagainya kecuali setelah menjadi mutakallim. Tapi yang menarik kemudian adalah ketika beliau ditanya atau melontarkan pertanyaan. Fa'in kila falyakun min syartil usuli wal faqih wal mufassir wal muhaddis ay yakuna qad hassala ilmal kalam li'annahu qabla al-faragi min al-kullil a'la kaifa yumkinuhu an-nuzul ila al-juz'il asfal. Qulna laisa dzalika syartan fi kaunihi usuliyan wa faqihan wa mufassiran wa muhaddisan wa in kana dzalika syartan fi kaunihi aliman mutlaqan mali'an bil ulum ad-diniyah. Kata beliau, seseorang ketika ingin menjadi mufassir tidak disyaratkan menjadi mutakallim. Menjadi muhaddis tidak disyaratkan menjadi mutakallim. Menjadi faqih tidak disyaratkan menjadi mutakallim. Menjadi usuli tidak disyaratkan menjadi mutakallim. Kecuali ketika orang tersebut ingin menjadi apa? Ingin menjadi ensiklopedis, yaitu menguasai semua bidang keilmuan ad-diniyah. Maka wajib baginya untuk mempelajari ilmu kalam terlebih dahulu atau ahli dalam bidang kalam terlebih dahulu sebelum ahli dalam bidang yang lainnya. Nanti akan saya pertanyakan hal ini ya kan. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Wadzalika annahu ma min ilmin min al-ulumil juz'iyyah illa walahu mabadin atau mabadi'in tu'khadu musallamatan bit taqlid fi dzalikal ilm. Wa yutlabu burhanu thubutiha fi ilmin akhar. Fal faqihu yanzuru fi nisbati fi'lil mukallaf ila khitabish syar' fi amrihi wa nahyihi wa laysa alaihi iqamatul burhan ala isbatil af'al al-ikhtiyariyat lil mukallafin. Faqad ankaratil jabariyah fi'lal insani wa ankaratit ta'ifah wujudal a'radi wal fi'lil arad. Wala 'alal faqihi iqamatul burhan على ثبوت خطاب الشرع وأن تعالى كلاما قائما بنفسه هو أمر ونهي ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله تعالى
thubutul fi'l minal mukallafi ala sabilit taklid wa yanduru fi nisbatil fi'li ilal khitabi fayakunu qad qama bimuntaha ilmihi. Sebelum saya mempertanyakan tentang sesuatu, saya ingin menjelaskan hal ini terlebih dahulu. Maksud daripada kenapa seseorang ketika menjadi faqih, usuli, mufassir, muhaddis tidak diharuskan untuk menjadi seorang mutakallim, padahal tadi dinyatakan ilmu kalam adalah kulli, sedangkan sairul ulum ketika dinisbatkan kepada ilmu kalam adalah juz'i. Lalu mengapa seseorang yang ingin ahli dalam juz'iyat tidak diharuskan untuk menguasai kulliyat? Kata beliau, di sini dijelaskan karena misalnya faqih, ya kan? Beliau mengambil satu contoh yaitu faqih misalnya. Pembahasannya adalah apa? Af'al mukallafin. Dan juga pembahasannya adalah khitab syar, ya kan? Di mana af'al mukallafin itu harus sudah mapan, ya kan? Dan juga khitab syar harus sudah mapan. Kenapa? Karena maudhu sesuatu atau tetapnya ini adalah kaidah. Tetapnya maudhu suatu dalam keilmuan itu tidak dibahas dalam keilmuan tersebut. Tetapnya maudhu suatu keilmuan tidak dibahas dalam keilmuan tersebut. Artinya apa? Tetapnya af'alul mukallaf dan juga tetapnya khitab syar itu sama sekali tidak dibahas dalam fikih. Tapi fikih itu hanya membahas af'alul mukallaf dan juga khitab syar yang apa namanya eh, membahas awarid dzatiyah namanya. Membahas awarid dzatiyah. Jadi mungkin sudah pada tahu bahwasanya setiap ilmu ya kan itu adalah membahas mengenai awarid dzatiyah daripada maudhu'nya. Ketika maudhu'nya adalah af'al mukallaf dan juga khitab syar ya kan, maka orang yang ada dalam bidang tersebut atau ahli dalam bidang tersebut hanya membahas awarid dzatiyah untuk af'alul mukallaf dan juga khitab syar. Tetapi tetapi tetapnya af'alul mukallaf dan juga tetapnya khitab syar sama sekali tidak dibahas oleh fakih atau tidak dibahas dalam fikih. Tapi dibahas dalam bidang ilmu yang lainnya apa? Itu dalam bidang kalam. Itu dalam ilmu kalam lah af'alul mukallaf itu ditetapkan dan juga dalam ilmu kalam lah khitab syar itu ditetapkan. Sehingga apa? Sehingga fakih tadi, ya kan, itu harus apa? Bertaklid terlebih dahulu kepada para mutakallim. Harus taklid terlebih dahulu. Bahwasanya apa? Taklidnya apa? Taklid bahwasanya fi'lul mukallaf itu sabit. Taklif bahwasanya khitabus syara adalah sabit. Lalu baru setelah itu, setelah keduanya ini tetap sebagai maudhu fikih, maka fakih baru bisa membahas tentang awarid dzatiyah. Kenapa? Karena awarid dzatiyah tidak mungkin bisa dibahas kecuali zatnya sudah tetap. Dan mereka tidak membahas mengenai ketetapan maudhu'nya. Karena apa? Ketetapan maudhu'nya ada dalam ilmu yang lain, itu ilmu kalam. Maka di sini, ya kan, yang ingin disampaikan oleh Syekh Syed Faudah adalah seperti ini. Dari sini kita ketahui bahwasanya ketika seseorang ingin menjadi faqih, itu membahas mengenai awarid dzatiyah, af'alul mukallaf, khitabus syar, ya kan? Tidak mengharuskan mereka ahli dalam bidang kalam, tapi cukup bagi mereka untuk bertaklid kepada mereka. Maksudnya bertaklid itu seperti apa? Menerima hasil yang sudah mereka bahas, berupa tetapnya af'alul mukallaf untuk ibad dan juga tetapnya khitabus syar yang sudah dibahas dalam ilmu kalam. Maka dari sini kita mengetahui ya kan, jawaban Syekh Syed Faudah ketika menyatakan laisa dzalika syarton fi kaunihi usuliyan wa faqihan wa mufassiran wa muhaddisan wa in kana dzalika syarton fi kaunihi aliman mutlaqan mali'an bil ulumi diniyah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah pertanyaan yang kemudian muncul adalah seperti yang saya isyaratkan di awal. Bagaimana ketika beliau menjelaskan alaqah antara mantik dan juga usul fik, di mana alaqah keduanya adalah umum wa khusus mutlak, antara kulli dan juga juz'inya. Dan beliau menyatakan tidak mungkin seseorang itu memahami usul fikih kecuali memahami mantik. Sedangkan dalam pembahasan ini, beliau juga menyatakan atau menukilkan pernyataan Al-Ghazali yang menyatakan apa? Ilmu kalam adalah ahamul asya, adalah kulliyah, sedangkan sairul ulum ad-diniyah, ya kan? Itu adalah juz'iyah binisbati ilal kalam. Lalu muncul pertanyaan, apakah seseorang ketika ingin ahli dalam bidang juz'iyah
itu harus menguasai yang kuliah? Beliau menjawab tidak. Beliau menjawab tidak. Lalu bagaimana kita mengartikan kulli juz'i dalam dua hal ini? Silakan kalau misalnya ada yang mau menjawab. Bagaimana kita mengartikan kulli juz'i dalam hal ini? Mungkin hal ini sudah kita bahas kemarin, tapi bagaimana kita mengartikan kulli dan juga juz'i dalam pembahasan kita kali ini? Padahal kita ketahui bahwasanya apa? Al-juz'i tidak mungkin tetap kecuali setelah tetapnya kulli. Maka dari situ, ya kan, seharusnya seseorang yang ingin menguasai juz'i itu harus menguasai terlebih dahulu kullinya. Baru kita membahas mengenai juz'inya. Lalu mengapa beliau menyatakan orang yang ingin membahas atau menguasai bidang juz'iyat dalam al-umur atau al-ulum ad-diniyah tidak diharuskan untuk menguasai bidang kuliah dalam al-ulum ad-diniyah. Kenapa seperti itu? Maka apa maksud kulli dan juga juz'i? Lalu bagaimana penjelasan terkait hal ini? Silahkan kalau misalnya ada yang mau mengemukakan pendapat atau berpendapat terkait hal ini. Eh, izin 10 menit saya mau nanya dulu. Silahkan. Apakah beliau mengkaitkan antara ilmu kalam dengan ilmu mantik sama dengan beliau mengkaitkan antara ilmu usul fiqh dan ilmu mantik? Itu adalah pertanyaannya. Jadi bagaimana beliau menyatakan hubungan antara mantik usul fiqh adalah kulli kepada juz'i dan hubungan kalam kepada sairul ulum ad-diniyah juga kulli dan juga juz'i, tapi keduanya memiliki ahkam yang berbeda. Lalu bagaimana ya kan? Syekh Said Fauda itu mengartikan kulli dan juga juz'i dalam mantik dan juga usul fiqh. Lalu bagaimana beliau mengartikan kulli dan juga juz'i dalam kalam dan juga sairul ulum ad-diniyah? Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga sehingga ya kan, dengan perbedaan ini nanti kita bisa menyatakan benarnya perbedaan ahkamnya. Di mana di dalam pertama tidak mungkin seseorang bisa memahami usul fiqh kecuali memahami mantik, sedangkan di sini mungkin saja bagi seseorang untuk memahami juz'i seperti tafsir, hadis, dan juga lainnya sebelum memahami ilmu kalam. Bagaimana beliau menjelaskan hal ini atau bagaimana beliau mengartikan kulli juz'i dan juga kulli juz'i di dalam dua hal tadi. Sehingga kita bisa mengartikan adanya perbedaan Kalau ahkam. dijawab begini, Silahkan, kalau kita jawab begini, kuli silahkan. dan juz'i itu beriktibar kepada maudhu'nya. Sebentar. Jadi kita di sini ada dua hal. Yang pertama adalah kulli dan juz'i antara mantik dan juga usul. Di sini adalah kalam dengan sairul ulum. Silahkan. Sekarang Bagaimana? kalam dengan sairul ulum misalnya. Ya, kalam dengan sairul ulum. Silahkan. Kuli, coba jawab. Kuli bi'tibar bahwa maudhu' dari ilmu kalam itu adalah al-mawjudat. Jadi kulli bi'tibaril mawjud. Iya, sedangkan sairul ulum yang dari tahtal mawjudat. Lalu di sini juz'i, bagaimana juz'inya? Ya maudhu' dari ilmu lain itu juz'i. Ya. Bi'tibar ketika kita melihat kepada maudhu' dari ilmu kalam. Jadi artinya keduanya adalah bi'tibaril mawdhu. Ya ini coba asumsikan dulu.
Seperti ini. Kiranya begitu, Ustaz. Baru itu yang dapat. Dari sini, bagaimana penjelasannya lalu? Jadi kita bisa apa namanya apa namanya? Jadi di sini kan kulli bi'tibaril maudhu, lalu di sini adalah juz'i bi'tibaril maudhu. Lalu bagaimana kita menjelaskan apa namanya eh, seseorang bisa memahami hal ini sebelum ahli dalam bidang hal ini atau sebelum memahami hal ini? Eh, kan fungsi dari eh, maudhu itu adalah Ya, membedakan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. oke. Sedangkan di dalam ilmu nanti ada masail. Oke. Ya, asumsi saya ketika Hmm, apa mm, orang memahami masail dari suatu ilmu hmm, itu sebagiannya bisa jadi tidak membutuhkan kepada ilmu kalam gitu. Tapi mungkin butuh kepada ilmu lain. Mungkin asumsinya sebagian yang bisa ditetapkan. Dan kalau semuanya dari masail yang juz'iyat ini terlepas dari ilmu kalam mungkin belum dapat juga jawab. oh, jadi jawabannya adalah tadi kalau misalnya saya tangkap, memang beberapa ilmu juz'i membutuhkan kepada kalam seperti itu. Iya, Artinya kita tidak mungkin memahami ilmu sebagian. Kita tidak mungkin memahami sebagian daripada ilmu juz'i kecuali kita memahami ilmu kalam. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa memahami sebagian ilmu juz'i tanpa memahami ilmu kalam. Seperti itu maksudnya. ya masail dari ilmu juz'iyat. Oke, apa misalnya yang apa namanya mengharuskan faham dengan ilmu kalam dan juga apa misalnya yang tidak mengharuskan faham dengan ilmu kalam? Seperti apakah ilmu lugha itu yang dari tahta ilmu kalam? Ustaz? Kita masukkan sairul ulum. Oke, ilmu lugha. Maka kita pertanyaan terlebih dahulu. Apakah ilmu lugha minal ulum ad-diniyah? Hmm, oke oke berarti sairul ulum itu ilmu kalam apa ilmu diniyah maksudnya. Iya. Sehingga tadi dicontohkan contoh mudahnya adalah fikih, usul fikih, tafsir, dan juga hadis. Hmm, Maka kita lebih mudahnya kita menggunakan empat tadi. Fikih, usul, hadis. tafsir, dan juga hadis. Mana di antara empat hal ini yang membutuhkan ilmu kalam untuk dan juga mana yang kita tidak membutuhkannya? Atau kesemuanya tidak membutuhkan. Artinya, seorang bisa menjadi fakih tanpa menjadi mutakalim, bisa menjadi usuli tanpa menjadi mutakalim, bisa menjadi mufassir tanpa menjadi mutakalim, bisa menjadi muhaddis tanpa menjadi mutakalim. Maka di sini kita menyatakan empat hal ini, ya kan, seseorang bisa menjadi ahli dalam bidang empat hal ini tanpa menjadi seorang mutakalim. Atau sebagiannya itu harus ahli terhadap mutakalim terlebih dahulu, baru kita apa namanya bisa menjadi fakih misalnya. Atau apa namanya harus menjadi mutakalim terlebih dahulu, baru bisa menjadi mufassir misalnya. Atau seperti apa? Tapi kalau sampai ahli kayaknya nggak terlalu butuh. Iya, Sedangkan makanya dalam dari itu, ya, benar. Makanya dari itu tadi, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menafsirkan kudli dan juga juz'i yang diterangkan oleh Syekh Said Foda. oh, Itu adalah mudarul, apa namanya, mudarul soalnya di situ. mm, Sedangkan di belum sebelumnya, ya kan, kudli dan juz'i itu mengharuskan. Oke, jadi selain, ya kan, jadi kan iya gini, iya apa namanya, yang namanya kudli dan juz'i, ya kan, ini tidak mungkin tetap, iya iya. tetap kecuali tetapnya ini. Lawazimnya apa? Seseorang tidak mungkin memahami ini kecuali memahami ini. Sama dengan apa namanya yang ada dalam mantik dan juga usul. Usul fik tidak mungkin tetap. Karena apa?
al-akhos min haitsu al-akhos la yasbutu illa ba'da subutil a'am. Kan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, seseorang tidak mungkin membahas atau memahami apa itu al-akhos sebelum dia memahami apa itu al-a'am. Seperti halnya seseorang tidak mungkin memahami apa itu insan kecuali setelah sebelumnya dia sudah mengetahui apa itu konsep. Sedangkan di sini tidak. Lalu bagaimana kita mengartikan kulli dan juga juz pembahasan kali ini? Hmm, iya, iya. Itu adalah mudarus soal. Silakan kalau misalnya ada yang mau menjawab. Oke, tidak ada yang mau menjawab. Ustaz, Ustaz, apakah ilmu kalam yang mungkin nanya dulu Ustaz. Nggak tahu juga Oke, ilmu silakan. ilmu kalam Silakan. yang beliau maksudkan di sini itu Ya, ilmu kalam atau akidahnya itu Ustaz. Akidah yang ada bainal muslimin. di sini bukan yang dimaksud bukanlah keyakinan, tapi yang dimaksud adalah masail ilmu kalam. Artinya apa? Tidak mungkin masail ilmu diniyah selain daripada ilmu kalam itu bisa tetap kecuali masail ilmu kalam itu sudah final, sudah selesai. Jadi masail ilmu kalam harus selesai terlebih dahulu, baru nanti masail ilmu yang lain bisa dibangun. Kenapa? Karena masail ilmu yang lain seperti hadis, tafsir, fikih, usul itu tidak mungkin kita bahas, ya kan? Kecuali kita sudah menetapkan kehujjahan hadis, kehujjahan Al-Quran, tetapnya Rasul, dan juga misalnya apa namanya bahwasanya al-ibad itu memiliki apa namanya pekerjaan atau memiliki kasab, di mana hal ini semua ya kan hal ini semua seperti yang saya jelaskan tadi maudhu ini semua itu ditetapkan dalam ilmu kalam. Maka saya tadi menyatakan ada satu kaidah yang dinyatakan oleh para ulama, maudhu sesuatu itu ditetapkan oleh ilmu yang lainnya, sehingga rijalul fan itu tidak membahas mengenai maudhu atau penetapan maudhunya, tapi membahas mengenai al-awarid ad-dzatiyah maudhu tadi. Jadi kan kita mengetahui bahwasanya apa? Maudhu daripada setiap ilmu adalah apa? Al-awarid ad-dzatiyah. Ya kan? Al-awarid ad-dzatiyah. Sedangkan apakah maudhu itu sudah tetap atau belum? Sama sekali tidak dibahas oleh rijal fan tersebut. Tapi dibahasnya adalah dalam ilmu yang lain. Itu dalam ilmu kalam. Ilmu kalam lah yang menetapkan kehujjahan sunnah, kehujjahan Al-Quran, kehujjahan bahwasanya Rasul itu memang benar dari Allah, dan kehujjahan bahwasanya manusia itu memiliki kasb atau memiliki af'al. Dari tetapnya hal ini baru nanti akan muncul cabangannya, yaitu ilmu fikih, tafsir, hadis, usul fikih, kan seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud ilmu kalam adalah masailnya, bukanlah kepercayaan, tapi masail yang dibahas dalam ilmu kalam. Seperti itu. Silakan. Oke, kita jawab. Apa maksud daripada kulli dan juga juz'i dalam pembahasan kali ini? Apa maksud daripada kulli dan juz'i yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Said Qoda dalam pembahasan kali ini? Yang dimaksud kulli dan juga juz'i, ya kan? Ini bukanlah sebagaimana kulli dan juga juz'i yang dinyatakan kepada mantik dan juga usul fiqh. Karena kulli dan juga juz'i di sini adalah maksudnya adalah al-asal dan juga al-far. Asal dan juga far. Asal dan juga far. Sehingga ketika kita mengartikan kulli sebagai asal,
juz'i sebagai far, maknanya apa? Maknanya tidak mungkin far minal furu itu bisa tetap kecuali apa? Setelah adanya asal. Artinya apa? Tidak mungkin pembahasan dalam al-ulum al-juz'iyah ad-diniyah itu bisa tetap kecuali asalnya itu al-ilmu kalam sudah tetap terlebih dahulu. Tetapi untuk mengetahui al-furu, kita tidak diharuskan atau tidak disyaratkan untuk mengetahui asalnya. Tapi kita cukup taklid, cukup hanya apa namanya, tidak perlu kita menjadi mutakalim yang membahas secara mendalam terkait hal tersebut. Tapi cukup bagi kita apa? Untuk menerima hasil seorang mutakalim. Bahwasanya seorang mutakalim sudah menyatakan Al-Quran itu hujjah. Maka mufassir, ya kan, tinggal melanjutkan. Kalau Al-Quran sudah hujjah dan juga sudah musallam dalam ilmu kalam, maka saya sebagai mufassir hanya melanjutkan bahwasanya ketika tafsir apa namanya Al-Quran sudah tetap, maka saya bisa membahas tafsir dan juga ulumnya. Ketika apa namanya eh, dalam ilmu kalam sudah dinyatakan sebagai hadis itu sebagai hujjah, ya kan? Hadis itu sebagai hujjah atau sudah ditetapkan bahwasanya hadis atau sunnah itu merupakan min aqwalir rasul, ya kan? Atau apa namanya pernyataan atau sabda daripada Rasul, maka bagi seorang muhadis cukup hanya bertaklid dengan hasil yang sudah dinyatakan oleh para mutakalim tadi. Tidak perlu dia menjadi mutakalim, tapi cukup menyatakan taklid. Saya bertaklid kepada para mutakalim yang menyatakan bahwasanya hadis itu sabit. Hadis itu sudah tetap kehujahannya. Sehingga dari ketetapan hujah tadi, seorang muhadis bisa membahas mengenai ulum hadis dan juga beberapa persoalan dalam hadis. Begitu pula dengan fakih dan juga usuli. Maka dari sini ya kan, makna daripada kulli dan juga juz'i yang ada dalam kalam dan juga sa'irul ulum adalah maknanya adalah alaqatu al-asl dan juga al-far'. Sehingga tidak mungkin yang namanya far' itu tetap kecuali setelah adanya asal, tapi tidak mengharuskan kita mengetahui asal ya kan secara mendalam untuk mengetahui masing-masing daripada al-far'. Seperti itu. Mana tadi? Maka di sini dinyatakan faidan al-kalamu huwal mutakaffil bi itsbati mabadi'il ulum ad-diniyah kulliyah. Fahiya juz'iyatun bil idhofah ilal kalam. Ai al-furu' bi idhofati ilal kalam. Maka semua pembahasan itu adalah pembahasan furu'iyah ketika kita lihat daripada al-kalam. Kenapa? Karena setiap pembahasan dalam ulum ad-diniyah itu apa? Mutafarri' minal kalam. Maka di sini dinyatakan fa in qila falyakun min syartil usuli wal faqih wal mufassir wal muhaddis ay yakuna qad hasala ilmal kalam li'annahu qabla al-faragh min al-kullil a'la kaifa yumkinuhu an-nuzul ila al-juz'il asfal. Ketika kita mengartikan kulli dan juga juz'inya itu seperti pembahasan mantik dan juga usul fiqh, maka hal tersebut disyaratkan. Tetapi kalau kita mengartikan kulli dan juga juz'inya tidak seperti kulli dan juga juz'i yang ada dalam mantik dan juga usul fiqh, maka hal tersebut tidak disyaratkan. Waqad yushtarat, tetapi terkadang disyaratkan ketika apa? Ketika memang orang tersebut tidak hanya ingin mendalami satu bidang, tapi apa? Menjadi ensiklopedis yang memang muliman bikulil ulum ad-diniyah. Maka dia diharuskan memang apa? Memahami terlebih dahulu apa? Ilmu kalam secara mendalam, baru mereka mendalami ilmu-ilmu yang lain yang sebagai turunannya. Lalu kita lanjutkan wakadzalika di sini, wakadzalika wakadzalika al-usuli ya'khudhu bit taklid. Perhatikan ya bit taklid. Artinya apa? Seorang usuli tidak perlu berusaha menetapkan maudhu'nya. Karena apa? Karena seorang usuli tadi tugasnya hanya mencari awarid dzatiyah, membahas awarid dzatiyah daripada maudhu' usul fiqh. Begitu pula dengan fakih, hanya membahas awarid dzatiyah daripada maudhu' fikih. Para muhaddis juga membahas mengenai awarid dzatiyah terkait ilmu hadis ataupun yang lainnya juga seperti itu. Adapun tetapnya maudhu', tetapnya maudhu' dalam masing-masing ilmu tadi, entah itu tafsir, hadis, usul fikih, itu tidak menjadi tugas daripada mufassir, tidak menjadi tugas daripada muhaddis, tidak menjadi tugas sebagai apa usuli, tidak sebagai tugas sebagai fakih. Karena apa?
karena tujuan mereka atau tugas mereka hanya mencari awarid dzatiyah dalam setiap keilmuan. Adapun tetapnya maudhu bukan tugas mereka, tapi tugas seorang mutakallim dalam ilmu kalam. Maka di awal saya menyatakan tetapnya maudhu suatu keilmuan itu ditetapkan oleh maudhu ilmu yang lain. Sehingga rijalu ahlul fan itu tidak membahas mengenai penetapan maudhu, hanya membahas mengenai awarid dzatiyah daripada maudhu. Itu adalah kenapa para ulama ketika menyatakan bahwasanya apa maudhu daripada suatu fan adalah al-awarid adzatiyah, bukan isbatul maudhu itu sendiri. Maka tidak ada satupun daripada para ulama yang menyatakan wadifatu apa namanya rijalul fan adalah apa mengisbat maudhu, tidak ada. Yang menjadi apa namanya wadifah bagi mereka adalah mencari awarid dzatiyah atau membahas atau melihat lebih dalam terkait awarid dzatiyah yang berkaitan dengan maudhu ilmu tersebut. Maka dari sini dinyatakan bahwa kadzalika al-usuli ya'khudhu bit taqlid minal mutakallim anna qaula rasul hujjatun wa dalilu wajibus sidq wa dalilu wajibis sidq thumma yanduru fi wujuhi dilalatihi wa syuruti sihhatihi fa kullu alimin bi ilmin min al-ulumi al-juz'iyyah fa innahu muqallid la mahala fi mabadi'i ilmihi ila ay yataraqqa ila al-ilmi al-a'la fayakunu qad jawaza ilmuhu ila ilmin akhar ila huna yantahi kalam ila huna yantahi kalam hadal imam al-alama hujjatul islam bil fi'l fi hadal mawdu' al-khatir. Jadi setelah beliau ya kan menjelaskan hubungan antara ilmu kalam dengan sairul ulum ad-diniyah, bagaimana beliau menjelaskan alaqah antara keduanya, yaitu alaqatul apa namanya asal dan juga alaqatul furu', alaqatul asal dan juga furu' ya kan. Maka di sini Syekh sudah menyatakan wa qad ahbabna an nadhkura laka hadzal kalam. Kami ingin menjelaskan pembahasan ini meskipun ya kan secara zahir pembahasan ini sama sekali tidak berkaitan dengan pembahasan mantik. Tapi ini menjadi mukaddimah yang penting untuk kita bisa memahami bagaimana mantik itu madkhalun likullil ulum atau menjadi qanunun lil fahm likullil ulum, terutama al-ulum ad-diniyah. وقد أحببنا أن نذكر لك هذا الكلام هنا وإن حسبه بعض القراء بعيدا عن أصل موضوعنا لأنه قريب منه بقدر ما يتوهم أولئك بعده فإنه يريك بالفعل كيفية ترتب العلوم بعضها على بعض وكيفية احتياج كل علم إلى غيره وهذا هو أساس من الأسس التي نحاول هنا بيانها وهو كيف يكون علم المنطق لكونه آلة لبقية العلوم لاحتوائه على وسائل المعرفة أو قدر كبير منها مهما في سائر العلوم. Jadi tujuan Syekh Said Faudih tadi ya kan menjelaskan antara adanya alaqah antara kalam dan juga sairul ulum. Bagaimana apa namanya Al-Imam Al-Ghazali memulai adanya ilmu yang paling a'la berupa ilmu kalam kepada ilmu yang adna yaitu apa? Sairul ulum ad-diniyah. Begitu pula dengan apa namanya dalam ulum yang bersifat akliyah. Nanti juga ada a'la ya kan dan juga ada adna. Dan hal tersebut juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tapi di sini Syekh Sa'ud Faudah hanya mencukupkan dengan hal ini. Dari penjelasan apa ini tadi, yaitu adanya korelasi antara satu keilmuan dengan ilmu yang lain, ya kan? Maka beliau juga akan menjelaskan bagaimana mantik tadi itu berkaitan dengan dua hal ini, ulum akliyah dan juga ulum nakliyah, baik yang a'la ataupun adna. Ini adalah tujuannya. Jadi beliau ya kan meringkas semua bentuk keilmuan menjadi empat bagian, yaitu apa? Ulum diniyah a'la, ulum diniyah adna, ulum akliyah a'la, ulum akliyah adna. Jadi setelah beliau meringkas semua jenis keilmuan yang nadhoriyah, ya kan? Maka dari sini nanti akan mudah bagi Al-Imam Al-Ghazali untuk menjelaskan bagaimana mantik menjadi madkhal untuk empat hal ini. Bagaimana mantik menjadi madkhal atau menjadi konun al-fahm untuk empat hal ini. Karena tanpa kita meringkas semua ulum menjadi kecil, ya kan? Itu kita akan sulit untuk mengetahui apa alaqah ilmu mantik dengan ilmu ini.
apa alaka antara ilmu mantik dengan ilmu ini. Tapi ketika kita sudah mengkategorikannya, ya kan, misalnya mengkategorikan ulum akliyah, ulum apa namanya, nakliyah dan juga ulum akliyah, dan kita menjelaskan turunan-turunannya. Maka setelah itu, ya kan, kita dengan mudah menyatakan bahwasanya mantik menjadi madhol untuk ulum nakliyah dan juga mantik menjadi madhol untuk ulum akliyah. Ketika mantik menjadi madhol untuk dua ulum tadi, secara tidak langsung kita menyatakan mantik menjadi madholun lisairil ulum tanpa terkecuali. Kenapa? Karena semua jenis keilmuan, ya kan, itu masuk kalau tidak dalam kategori ulum nakliyah, ya ulum akliyah. Maka itu adalah tujuannya. وقد وضح الإمام الغزالي حجة الإسلام وقد وضح الإمام الغزالي حجة الإسلام هذه النقطة أيضا في كلامه له لاحق بما مضى وذلك عندما شرع في ذكر المقدمة المنطقية التي ابتدأ بها كتابه العظيم الذي يعد من أهم كتب علم الأصول فقال رحمه الله تعالى. Di sini Syekh Khoda menukilkan daripada mukaddimah dalam apa namanya, mustasfa. Nadhkuru fi hadhihi al-muqaddimah madarikul uqul. Nadhkuru fi hadhihi al-muqaddimah madarikul uqul. Wanhisaruha fil haddi wal burhan. Jadi kemarin saya menyatakan, ya kan, perbedaan antara orang Islam dan juga orang Yunani dalam mantik itu bukan dalam apa namanya, maknanya, tapi dalam apa, mustalahnya. Sehingga di sini beliau menyebut mantik itu sebagai madarikul ulum. Dan saya tanbihkan, ya kan, sekali lagi bahwasanya di banyak bukunya Al-Ghazali sama sekali tidak menggunakan apa, istilah orang-orang Yunani ketika membahas mantik. Tapi beliau memiliki mustalah khas yang terkadang berbeda dengan apa yang di apa namanya istilahkan dengan orang-orang Yunani. Sehingga hal ini mengesankan, ya kan, mengesankan bahwasanya mantik itu bisa diterima oleh semua kalangan, baik yang muslimin atau non-muslimin. Adapun perbedaannya hanya mujarradul istilah saja. Sehingga ketika Imam Al-Ghazali mengistilahkan dengan madarikul ukul, itu adalah nafsul mantik yang diistilahkan oleh kaum Yunani seperti itu. Maka di sini dinyatakan nadhkur fi hadhil muqaddimah madarikal ukul wa inhisaruha fil haddi wal burhan. Jadi madarikul ukul tadi terbagi menjadi had dan juga burhan, tasawur dan juga tasdik. Wa nadhkuru syartul haddil hakiki wa syartul burhan wa aksamihima ala manhajin aujaz mimma dzakarnahu fi kitab Mihakin Nadhar. Jadi apa namanya, pembahasan mantik atau madarikul ukul dalam mustasfa itu lebih ringkas daripada pembahasan mantik yang ada dalam buku beliau yang berjudul Mihakun Nadhar. Wa kitab Mi'yarul Ilm dan juga kitab Mi'yarul Ilm. Artinya dalam dua buku ini Imam Al-Ghazali membahas lebih panjang terkait mantik daripada yang ada dalam Al-Mustasfanya. Walaisat hadhil muqaddimah min jumlati ilmil usul. Perhatikan, perhatikan di sini beliau menyatakan walaisat hadhil muqaddimah, yaitu mantik tadi atau madarikul ukul tadi. Min jumlati ilmil usul, bukan masuk dalam kategori ilmul usul. Sehingga mantik dinyatakan sebagai ilmun yang mustakil. Wala min muqaddimatihil khassa, dan juga bukan merupakan madkhal khas untuk usul fiqh. Tetapi apa? Tetapi bal hiya muqaddimatul ulum, ya kan? Bal hiya muqaddimatul ulum kulliha. Tetapi dia merupakan apa? Muqaddimah atau madkhal atau qanun atau alatun lil fahm li jami'il ulum. Wa man la yuhitu biha fala thiqatan lahu bi ulumihi aslan. Dan ini adalah pernyataan yang sangat masyhur daripada Al-Imam Al-Ghazali. Barang siapa yang tidak mengetahui mantik, maka tidak akan apa? Mengetahui atau keilmuannya tidak akan sikoh. Wa hadhihi ilmu mantik fi nadharil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa huwa bi hadhihi al-ibarah yulakhisu ghayata ma nuridu an naqulahu fi risalatina hadhihi. Jadi dari apa namanya, pernyataan Al-Ghazali ini, ya kan, Syekh Fodah meringkas, ya kan, bahwasanya mantik ini menjadi madkhalun likulil ulum. Madkhalun likulil ulum artinya apa? Setiap ulum tanpa terkecuali, baik yang diniyah ataupun akliyah atau nakliyah, nakliyah ataupun akliyah, itu tidak mungkin difahami kecuali memahami mantik. Wa qabla an nanhiya kalamana fi hadzal qism nadhkuru huna ba'd ta'liqat ala kalimat al-Imam Al-Ghazali al-madhkurah sabiqan. Jadi sebelum beliau apa namanya menutup pembahasan kali ini, karena beliau sudah menetapkan bahwasanya apa? Ilmu mantik bukan hanya memiliki
apa namanya kekhususan atau namanya hubungan dengan usul fikih saja, tapi juga memiliki hubungan dengan ilmu yang lain, bahkan semua ulum. Maka di sini sebelum beliau mengakhiri apa pembahasannya, beliau menambahkan beberapa apa namanya tanbihat. Yang pertama, al-imam hujjatul Islam ya'tabirul mantiqah madkhalan li kafatil ulum. Salimna hadza. La li ilmil usul faqat. Salimna hadza. Wa hadza sahihun mutlak. Dan ini adalah apa? Sahih mutlak. Dan kita menyatakan hal tersebut salim. Kenapa? Karena dalam ulum nadoriyah, baik yang bersifat akliyah ataupun nakliyah, ya kan, dalam pembahasannya ada majhul tasawuri dan juga majhul tasdiki. Di mana kita tidak mungkin memahami hal tersebut kecuali setelah memahami tasawurat dan juga tasdikot dalam ilmu mantik. Maka dari itu semua ulum membutuhkan mantik untuk difahami atau untuk kita sampai kepada majhul tasawurinya dan juga majhul tasdikinya. Ay innahu ya'tabiruhu alatun alatan lil fikri fi ayyi ilmin min al ulumi wa la budda liman yakhudu fil ma'arif min ay ya'rifa jumalan kafiyatan min ilmil mantiq. Wa sababu hadha, ini adalah fihi nadhar yang saya tidak setuju dengan Syekh Said Fauda. Wa sababu hadha, maksudnya wa sababu hadha adalah dan sabab kenapa mantik itu menjadi madkhalun likulil ulum, sebabnya apa? Annal mantiqa ibaratun an alatin tumakkinu min isti'maliha min ayyarifal khata' fi kalamihi wa tafkirihi wa tumakkinuhu kadzalika min ayyumayyiza ma baina sahih wal ghalat min kalamin ghairihi wa min huna fahuwa mufidun bikafatil ulum. Saya tidak menyalahkan CC secara apa namanya secara mutlak, tetapi bagi saya hal ini kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena ya kan, karena mantik itu ya kan, seperti yang saya jelaskan menjadi madkhol likulil ulum. Kenapa? Karena dalam mantik itu ada konun atau mantik sendiri itu adalah konun, ya kan? Entah itu berupa tasawuri ataupun tasdiki yang menjadikan seseorang itu bisa sampai kepada majhul tasawuri ataupun majhul tasdiki dalam setiap ulum nadoriyah. Maka inilah yang menyebabkan kenapa mantik menjadi alatun likulil ulum. Maka seharusnya wasababu hadza ya kan, annal mantiko adalah konun yang membahas mengenai tasawur dan juga tasdik. Di mana dengan pembahasan mantik dengan tasawur dan juga tasdiklah yang menjadikan orang itu bisa sampai kepada majhul tasawuri dan juga majhul tasdiki. Maka ketika mantik itu seperti itu, ya kan, maka dia bisa menjadi madkhalun likullil ulum an-nadoriyah, sawa'an akana nakliyah awil akliyah. Itu adalah sabab yang paling tepat yang harus digunakan kenapa mantik atau kenapa alasan mantik itu menjadi apa? Alatun atau konun likulil ulum. Bukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Said yang menyatakan sababu hada annal mantiqa ibaratun an alatin tumakkinu min isti'maliha man min ayyarifal khata' fi kalamihi. Kenapa? Karena mantik dalam penjelasan Syekh Said Faudah ini adalah bersifat arodi. Dan ini tidak menjadikan seseorang atau tidak menjadikan kenapa mantik itu menjadi apa? Alatun likulil ulum. Tapi alasan dati atau jauhari. Kenapa mantik menjadi apa? Alatun atau konun likulil ulum adalah ini tadi. Karena dalam mantik ya kan dibahas mengenai konun tasawuriyah dan juga kawanin tasawuriyah dan juga kawanin tasdikiyah yang menjadikan orang itu bisa mencapai majhul tasawuri ataupun majhul tasdiki dalam sairul ulum an-nadoriyah sawa'an akan al-akliyah ataupun nakliyah. Yang kedua, sanian, innaman la ya'rifu hadzal qawaid hadhil qawaid al-'amah allati yashtamilu 'alaiha ilmu mantiq fa innahu rubbama la yatamakkanu min ayyi zina kalamahu wa kalama ghairihi bimizanin sahih mutlaqan. Jadi kata Syekh Said Faudah, ya kan, pernyataan Al-Ghazali yang berbunyi apa? Yang berbunyi man la yuhitu biha fala thiqatan bi ulumihi aslan. Di sini ada dua poin. Poin yang pertama tadi, mantik menjadi madkhalun likulil ulum. Yang kedua, seseorang tidak mungkin sikoh dalam setiap keilmuan kecuali dia apa? Menguasai mantik dan juga memperhatikan kawaid mantik ketika mempelajari setiap keilmuan.
Ini adalah poin yang kedua. Innamal la ya'rifu hadhil qawaid al-'amah allati yashtamilu 'alaiha ilmu al-mantiq fa innahu rubbama la yatamakkanu min ayyazina kalamahu wala kalama ghairihi bi mizanin sahihin mutlaq. Maksudnya seperti apa? Maksud sikoh itu seperti apa? Maksud sikoh adalah di mana seseorang bisa menimbang, menilai perkataannya dan juga perkataan orang lain, ya kan, dengan benar. Bagaimana kita menimbang hal tersebut? Yang menjadikan kita sikoh dalam keilmuan, itu dengan adanya mawazin, adanya mizan yang menjadi tolak ukur. Sehingga tidak mungkin seseorang bisa menimbang perkataannya dan juga perkataan orang yang lain kecuali apa? Memiliki tolak ukur yang benar terkait penimbangan atau terkait apa namanya penilaian terhadap perkataannya dan juga perkataan orang lain. Maka di sini dinyatakan fa inna katsiran minan nas yabnuna ma'arifahum ala mujarradi umurin mutawahhimah wa min duni qiyamil burhan al-kafi 'alaiha thumma inna haula ba'da dhalika yatlubuna min ghairihim ay yutabi'uhum fi hadhihi al-umur fa kayfa yumkinu li haula'i ay yuqimu burhana ala luzumi taslimil ghair lahum bima yaquluna illam yatamakkanu min iqamati dalil al-mulazzam lil ghair ala sihhati ma yad'un wa kayfa yumakkinuhum dhalika min duni ittiba'i qawaid mushtarikah yusallimuha lahum ghairuhum fayatawassaluna bihadha taslim ila ilzamihim bi sihhati mudda'aihim fa anta ta'rifu ayyuhal qari. Perhatikan di sini ini adalah bagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ghazali. Fa anta ta'rifu ayyuhal qari annahu la yumkinuka an tuqimal hujjata ala ghairika illa idza kana yujad bainaka wa bainahu qadrun mushtarakun minal ma'arif wal ulum. Perhatikan, saya pernah menukilkan dari apa namanya dari Al-Ghazali terkait hal ini, ya kan? Terkait hal ini di dalam apa namanya pernyataan yang apa namanya saya garis kuning ini atau saya apa namanya saya kasih tanda kurung kuning. Perhatikan apa yang dinyatakan oleh Al-Ghazali dan juga apa yang dinyatakan Syekh Foda itu serupa. Waliyakun lil burhan bainahum qanun muttafaqun alaih ya'tarifu bihi kulluhum fa innahum idza lam yattafiqu fil mizan lam yumkinuhum raf'ul khilaf bil wazn. Dengan pernyataan Syekh Foda, fanta ta'rifu ayyuhal qari annahu la yumkinuka an tuqimal hujjata ala ghairika illa idza kana yujad bainaka wa bainahu qadrun mushtarakun minal ma'arif wal ulum. Maksudnya seperti apa? Dulu, ya kan, ketika awal sekali mukaddimah saya menjelaskan kenapa seseorang itu membutuhkan mizan. Pertama, untuk memahami, yang kedua adalah untuk raf'ul khilaf. Oke? Yang pertama adalah untuk memahami, yang kedua adalah raf'ul khilaf. Untuk memahami sudah kita jelaskan bagaimana mantik menjadikan seseorang bisa mengetahui majhul tasawuri dan juga tasdiki di semua bentuk keilmuan. Sedangkan bagaimana mantik itu menjadi raf'ul khilaf, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Saya beri analogi ringan. Saya beri analogi ringan. Ketika misalnya, ya kan, ada si A, si B, dan juga si C atau si D, ya kan? Ada 4 orang. Di mana orang ini itu adalah orang yang menjadi korban pencurian. Orang ini, orang ini dan orang ini, eh, kedua orang ini, jadi orang ini menjadi korban pencurian. Dua orang ini, ya kan? Dua orang ini menjadi apa? Menjadi orang atau pelaku pencurian. Sedangkan orang D ini menjadi hakimnya, menjadi hakimnya. Pertanyaannya, bisa atau tidak orang A tadi itu menyatakan atau melaporkan kepada seorang hakim bahwasanya dia telah terzolimi karena dia sudah dicuri, dan B dan C itu adalah orang yang menzolimi karena mereka adalah yang mencuri. Ketika A, B, C itu tidak sepakat dengan satu aturan tertentu, tidak bisa. Si A itu bisa menyatakan si B dan juga C bersalah, dan si B dan juga si C itu bisa dilaporkan bersalah,
Ketika tiga orang ini tadi sepakat terhadap satu hukum yang sama-sama mereka pegang. Bahwasanya apa? Mencuri itu dilarang. Dan orang yang mencuri mendapatkan hukuman. Tanpa adanya, tanpa adanya kesepakatan aturan yang dimiliki oleh A, B, C, maka A tidak mungkin menyalahkan B, C, dan B, C tidak mungkin disalahkan. Oke? Karena apa? Tidak ada aturan yang disepakati. Tidak ada aturan yang disepakati. Tetapi ketika ada aturan yang disepakati, maka si A berhak atau bisa untuk melaporkan keduanya, dan si B dan C bisa dikenai hukuman karena telah melanggar aturan. Tanpa adanya aturan yang disepakati, maka mereka tidak mungkin menyalahkan atau tidak mungkin menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu mudahnya. Oleh karena itu, ya kan, ketika ulum nadoriyah min sya'niha adalah ikhtilaf. Jadi yang namanya nadoriyah itu pasti ada ikhtilaf, ya kan? Pasti ada ikhtilaf. Dan di mana orang itu bisa benar dan juga salah. Maka bagaimana orang itu bisa menyatakan kamu benar, sedangkan yang lainnya menyatakan kamu salah? Apakah itu tolak ukurnya adalah pribadi? Sehingga ketika saya adalah apa misalnya orang yang lebih tinggi derajatnya, menjadikan saya lebih berhak untuk menyatakan orang itu salah, sedangkan orang yang lebih rendah derajatnya tidak berhak untuk menyatakan yang lain salah. Tidak. Tolak ukurnya bukanlah pribadi. Tolak ukurnya adalah apa? Qawanin yang disepakati oleh semua apa namanya lini, oleh semua sisi, oleh semua apa namanya, oleh semua orang. Sehingga orang tadi bisa menyatakan kamu benar, kamu salah, dia benar, dia salah. Harus ada apa? Harus ada mizan. Sama, sama dengan hal ini. Seseorang tidak mungkin sikoh, tidak mungkin sikoh. Arti sikoh itu apa? Mengerti apakah dirinya di pihak yang benar atau di pihak yang salah, atau mengerti orang yang lain, orang selain dirinya, di pihak yang benar atau di pihak yang salah, kecuali dia mengetahui suatu komun yang menjadi kesepakatan semua orang. Maka di sini dinyatakan fa'anta ta'rifu ayyuhal qarib annahu la yumkinuka an tuqimal hujjah ala ghairik. Maksudnya tuqimal hujjah ala ghairik adalah apa? Menyatakan kamu salah dengan dakwamu, kamu benar dengan dakwamu. Saya tidak bisa menyatakan hal tersebut kecuali apa? Kecuali saya dengan orang yang selain saya tadi sepakat terhadap apa? Satu tolak ukur yang umum yang disepakati. Illa idza kana yujad bainaka wa bainahu qadrun mushtarakun. Kecuali apa? Kita memiliki persamaan. Persamaannya apa? Sepakat dalam aturan yang menjadikan mana yang benar dan mana yang salah. Kita sepakati yang benar itu seperti ini, yang salah itu seperti ini. Sehingga ketika kita sepakati hal tersebut, ya kan, ketika masing-masing kita memiliki kategori tertentu, maka kita bisa dikategorikan sebagai benar. Ketika masing-masing kita memiliki kategori tertentu, kita bisa dikategorikan sebagai orang yang salah. Wa bainahu qadrun mushtarakun minal ma'arif wal ulum. Dan ini yang menarik dari Syekh Said Fodar. Jadi beliau ya kan tidak hanya menyatakan apa namanya persamaan dalam mantik saja, tapi juga persamaan dalam ulum. Artinya apa? Artinya orang tidak mungkin menyalahkan dan juga membenarkan satu sama lain kecuali memiliki apa? Apa namanya? Keilmuan yang serupa dan juga apa? Memiliki kesepakatan dalam mizannya. Jadi orang yang berdebat menyatakan benar dan juga salah itu tidak boleh berdebat kecuali apa? Kedua orang tadi memiliki kesepakatan dalam mizan yaitu mantik dan kedua orang tadi memiliki kesetaraan dalam ilmu yang merupakan itu adalah yang merupakan mawad atau apa? Madah daripada mantik itu sendiri. Karena mantik tidak mungkin apa? Tidak mungkin berjalan kecuali dengan adanya mawad. Karena mantik ini adalah ibaratun anil qawanin atau surah yang memiliki mawad ilmiah berupa apa? Berupa ulum nadoriyah tadi. Maka seseorang tidak mungkin menyatakan benar atau salahnya yang lain, ya kan? Ketika orang tersebut tidak memiliki tolak ukur yang sama atau taraf keilmuan yang sama. Maka ini adalah maksud daripada Said Qutb hafizahullah taala dalam pernyataannya fa'anta ta'rifu ayyuhal qari annahu la yumkinuka an tuqimal hujjata ala ghairika illa idza kana yujad bainaka wa bainahu qadrun mushtarakun minal ma'arifi wal ulum. Fahadhil ma'arif wal ulum hiyal jisr. Perhatikan, hadhil ma'arif wal ulum itu mizan dan juga mawad tadi, ya kan?
itulah yang menjadi jembatan. Bagaimana kita bisa menyatakan benar atau salahnya orang lain, benar dan salahnya diri kita. Alladzi yusiluka ilaihi wa yusiluhu ilaik. Yang menjadi jembatan orang tadi bisa sampai kepadamu, yaitu bisa membenarkan dan juga menyalahkanmu, dan juga menjadi jembatan untukmu bisa membenarkan atau menyalahkan dia. وهذا القدر المشترك هو الذي بينه علم المنطق فلذلك من لا يسلم بعلم المنطق أي بالقواعد perhatikan بالقواعد bukan mada بالقواعد التي يشتمل عليها علم المنطق لا بمجرد كتب علم المنطق فإنه لا يمكنه إقامة روابط بينه وبين غيره itu orang yang tidak sepakat dengan adanya mantik maka tidak mungkin berdebat tidak mungkin berdiskusi sehingga kita tidak mungkin berdiskusi dengan orang sofism. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyepakati adanya mantik tadi, adanya sesuatu yang sabitah. Tapi kalau selama orang tersebut, ya kan, menyadari adanya sesuatu yang sawabit, berupa konun-konun, berpikir, maka kita bisa berdebat atau berdiskusi dengan dia. Walidhalika, فمهما ادعى من أمور فلا يمكنه أن يقيم الدلالة الصحيحة عليها لا لنفسه ولا لغيره ومن هذا حاله فلا يجوز له لا عقلا ولا شرعا أن يثق بصحة علومه ولا يجوز لغيره أيضا أن يثق بصحة علومه بل لا بد من إعادة فحص هذه المعارف المدعاة على ميزان النظر الصحيح. Jadi ini adalah apa? Penjelasan bagaimana Syekh Said Hodah itu menjelaskan serupa dengan apa yang apa dalam mukaddimah dulu pernah saya jelaskan. Bagaimana mantik itu menjadi apa? Menjadi alatun likulil ulum dan juga menjadikan orang itu istiqoh dalam setiap keilmuannya. Maka kita cukupkan pembahasan kita kali ini dengan apa namanya? Dengan pembahasan yang sudah kita bahas. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Silahkan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, cukup. Ustaz, Aziz, Ya, silahkan. apakah hubungan antara ilmu mantik dengan ilmu kalam itu eh, seperti hubungan antara usul fiqh dengan mantik kemarin Itu akan atau dijelaskan dalam masalahnya. Jadi nanti oh, akan dijelaskan kait apa namanya, bagaimana hubungan ilmu kalam dengan ilmu mantik. Tetapi untuk menjawab secara ijmalan, ya kan? Untuk menjawab secara ijmalan, kita kemarin menyatakan apa? Kita kemarin menyatakan bahwasanya setiap ulum, ya kan? Setiap ulum itu memiliki apa? Dua versi atau dua hubungan. Alaqoh amah dan juga alaqoh khosoh. Di mana di dalam alaqoh amah, semua ulum, baik yang akliyah ataupun nadoriyah, apa namanya? Akliyah ataupun akliyah, itu memiliki alaqoh yang sama. Alaqoh amah yang sama itu apa? Mantik sebagai madkhol. Tapi di beberapa ulum, ya kan, di beberapa ulum itu memiliki alaqoh khosoh, seperti usul fiqh, ilmu kalam, atau beberapa ilmu yang lain yang memiliki alaqoh khusus dengan apa? Mantik. Seperti ada abul faksi wal munadharah, ya kan? Maka untuk menjawab secara ijmalan, apa alakoh antara ilmu kalam dan juga ilmu mantik, saya bisa menjawab alakoh amahnya sama. Bahwasanya apa? Mantik sebagai madkhol li ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu kalam adalah minal ulum an-nadoriyah yang memiliki majhul tasawur dan juga tasdiki. Maka dari situ, untuk memahami majhul tasawur dan juga tasdiki, kita harus memahami mantik dalam kawaid tasawuriyah dan juga kawaid tasdikiyah. Adapun alakoh khosohnya seperti apa? Jadi kalau misalnya tadi yang ditanyakan alakoh antara ilmu kalam dan juga ilmu mantik, itu seperti apa? Kalau yang ditanyakan alakoh amahnya itu sama dengan sairul ulum. Tapi kalau yang ditanyakan alakoh antara keduanya adalah alakoh khos, nanti akan dibahas dalam pembahasan setelahnya. Seperti itu. apakah pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah tadi ketika ilmu kalam itu adalah aslun kemudian sairul ulum ad-diniyah itu adalah far'un, eh, apakah itu eh, bisa kita katakan bahwa ilmu kalam itu kulli dan sairul ulum itu merupakan juz'iyat dari
ilmu kalam, atau Ya. ada perbedaan dalam penjelasan aslun dan far'un yang berbeda antara kulliyun dan juz'iyun. Oke, jadi apa namanya? Hubungan kulli dan juga juz'i tadi kita artikan sebagai asal dan juga far'a. Artinya apa? Artinya ilmu kalam itu menjadi aslun atau menjadi usul daripada semua bentuk ulum diniyah. Adapun selain ulum diniyah tidak ada alaqah dengan ilmu kalam sebagai aslun dan juga far'un. Seperti itu. Masih belum ngeh di situ di apa bahwa ilmu kalam adalah aslun sedangkan yang lainnya adalah far'un, dan kita bisa memahami far'un, eh, apapun itu ilmunya yang bersifat apa ad-diniyah, tanpa ahli dalam eh, apa ilmu kalam. Itu wajhu taklidnya tadi masih itu Ustaz, masih belum, masih Belum ragu-ragu. mendapatkan. Oke. Jadi gini, apa namanya? Tadi saya menjelaskan apa namanya? eh, ilmu kalam adalah aslun, sedangkan sairul ulum diniyah adalah far'un. Di mana hal ini ya kan diibaratkan oleh Syekh Said Fauda ataupun Al-Imam Al-Ghazali dengan apa? Kulliyat dan juga juz'iyat. Sehingga ilmu kalam dinyatakan sebagai kulliyah dan juga ilmu apa namanya? Sairul ulum adalah juz'iyah. Dan kita menyatakan kuliah dan juga juz'iyah ini berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan dalam pembahasan usul fikih dan juga mantik. Dalam pembahasan usul fikih dan juga mantik sudah kita jelaskan bagaimana penjelasan mengenai kuliah dan juga juz'iyahnya, ya kan? Di mana hal tersebut itu mengalami perbedaan makna dengan hubungan ilmu kalam dengan sairul ulum ad-diniyah. Sehingga dari perbedaan tersebut akan melazimkan perbedaan ahkam. Apa perbedaan ahkamnya? Keduanya sama-sama artinya apa? Kulli dan juga juz'i dan juga asal dan juga farad, ya kan? Masing-masing dari juz'i dan juga farad itu tidak mungkin ada kecuali apa? Setelah adanya kulli, setelah adanya asal. Perbedaannya adalah perbedaannya adalah dalam juz'i, ya kan? Tidak mungkin apa namanya difahami kecuali memahami kullinya. Seperti hayawan dan juga insan tadi. Itu adalah analogi daripada mantik dan juga usul fikih. Berbeda dengan asal dan juga farad. Asal dan juga farad. Asal dan farad itu contohnya apa? Misalnya adalah rumah, ya kan? Dengan pondasinya. Oke? Pertanyaannya, bisa nggak saya itu memahami atap rumah tanpa memahami pondasinya? Bisa. Bisa. Bisa saya memahaminya. Yang tidak bisa adalah apa? Yang tidak bisa adalah bagaimana atap rumah tadi bisa berdiri tanpa adanya pondasi. Jadi butuhnya far kepada asal adalah apa? Fi tubutihi. Adapun fi fahmihi tidak. Berbeda dengan Hmm. insan dan juga hayawan. Saya tidak mungkin menetapkan adanya insan kecuali menetapkan adanya hayawan. Dan saya tidak mungkin memahami insan kecuali memahami hayawan. Dapat poinnya? Analogi ringannya. Apakah sama aslun dengan faraun ini adalah taksim kul ila kita samakan taksim kul ila ajza'i. Kul kepada ajza. Bisa. Kul kepada ajza. Tidak, tidak. Kul kepada ajza. Jadi kalau misalnya kul kepada ajza adalah jadi semua ulum ketika berkumpul menjadi ilmu kalam. Oh, Seperti oke itu. oke 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 oke. Tidak bisa. Jadi memang adalah setahu saya memang apa namanya istilah yang paling benar dengan makna daripada kuliah dan juga juz'iyah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali ataupun Syekh Said Sauda adalah asal dan juga farad seperti yang saya analogikan ringan terkait apa namanya asas rumah dengan rumahnya. Saya bisa memahami rumah, memahami entah itu atapnya, pintunya, jendelanya tanpa memahami apa asalnya. Tapi saya tidak bisa menyatakan bahwasanya jendela itu bisa berdiri kecuali apa? Memiliki fondasi. Seperti itu. Silakan kalau ada yang lain. Syukron. Ya. Sebenarnya Ustaz,
Ya, Masih mengenai yang tadi, itu kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya eh, eh, apa namanya, ilmu kalam dengan sairul ulum itu kan nisbahnya akal sama farak. Berarti kayaknya tidak ada nisbah yang pas lagi ya selain itu gitu Pak. maksudnya Kalaupun tidak ada penafsiran yang lain kalau untuk ya, misal melihat silakan. nisbah yang keempat, apa nisbah empat yang dimantik itu Zat, apa umum khusus Nisbah. mutlak atau inwajin gitu. Oke. Ya Gimana kira-kira pertanyaan? Eh, Coba diulang supaya bisa saya cerna. kalau nisbah antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu kan tabayun. Ya, Kemudian nisbah daripada ilmu tadi dijelaskan bahwasanya ilmu kalam dengan sairul ulum itu kan asal dan fara. ya. Ini saya lagi nyoba menerka-nerka aja. Eh, Oke. berarti Jadi kita kemungkinan, melakukan simul dan taksim. Oke. iya gitu Sat. Berarti kemungkinan tidak ada nisbah yang lain selain asal dan fara gitu. Maksudnya nisbah yang cocok gitu. Iya, tidak ada nisbah yang lain yang cocok selain asal dan juga far. Yang tepat untuk mengartikan hubungan alaqah antara apa namanya ilmu kalam dan juga sairul ulum ad-diniyah. Oke. Karena kalau misalnya kita artikan misalnya apa namanya tabayun, ya kan? Memang setiap ulum memiliki tabayun dalam maudhu'nya. Tapi tadi kita tidak melihat dari segi itunya. Tapi kita melihat bahwasanya meskipun masing-masing ulum tadi tabayun dari segi maudhu', ya kan? Tapi maudhu' tersebut tidak mungkin tetap kecuali kita sudah menetapkan kalam sebagai asalnya. Seperti itu. Berarti kalau asal dan fara itu min haitsu apa Men sudah haisul mafhum ditetapkan berbeda. ya. Asal dan juga far min haisul mafhum berbeda. Oh iya. Oke, oke. Berarti Jadi hanya seperti min rumah dan juga apa namanya? Rumah dan juga apa namanya tadi? eh, atap. Pondasi memiliki mafhum yang berbeda. Maka ketika kita melihat dari mafhumnya maka mutabayinan. Tapi kalau kita melihat bahwasanya rumah tadi yahtaju ila apa namanya al-asas fi binaihi, maka kita melihat bahwasanya ada alaqah asal dan juga far. Seperti itu. Oke. Tamam Ustaz, syukron. Oke, silakan ada yang lain. Kita cukupkan. Ya, saya sebelum tutup saya minta tolong untuk masing-masing orang mengirim kepada saya apa namanya keluhan atau jadi apa namanya mengirim apa namanya eh, kelebihan dan juga kekurangan bagaimana saya mengajar karena memang besok ada apa namanya ada rapat eh, pengajar, maka saya diminta untuk mengevaluasi apa yang sudah saya ajarkan dan juga bagaimana perkembangan daripada masing-masing daripada apa namanya kawan-kawan. Jadi saya meminta ya kan sebagai bentuk evaluasi untuk masing-masing orang nanti mengirimkan apa kesukaan dan juga apa kekurangan ketika saya mengajar seperti itu. Atau misalnya kesukaannya saja, kekurangannya aja, silakan. Atau kedua-duanya juga silahkan. Jadi itu nanti yang pertama sebagai evaluasi secara pribadi, yang kedua sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada ATM. Seperti itu. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong, tolong, bang. Udah yuk, foto yuk. Tolong kita berdua aja. Bodoh, Yuk. bodoh, bodoh, bodoh. Tunggu, tunggu. Oh, ada alat ternyata. Ya, Mahdi, Mahdi. Udah nih. Tak. Foto, foto, foto. So enjoy.
Mana Ini kok nggak ada? Antum masuk? mana Cak? Oh, bentar Ini ya. masih Ya kerekam Mang ya. Punya Aswadu, siapa itu, Cak? Cak, Mang Aswadu. Satu, Iya, dua, lanjut aja, lanjut. Lanjut. Kita nggak ada Anjoy. ayo satu, dua, tiga. Dah, dah ya, dah ya. Oh belum, Mang. Terus, terus. Udah ya, udah ya. apalah, oh.